Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC-nya sudah ada di sini untuk part-partnya semua. Belum saya rakit seperti yang biasa di video sebelum-sebelumnya, tapi kalau yang ini dia itu masih satuan lah, seperti contoh VGA di sini, boardnya ada di sini, RAM-nya di sini dan juga yang lainnya. Dan di sini saya bertemakan rakit PC jadul, bukan PC yang baru seperti yang saat ini. Tetapi di sini saya itu menggunakan Core i5 Gen 3 3470 ya, sama seperti yang pada dulu-dulunya 3470. Sebenarnya saya tuh ingin memakai yang Core i7 Gen 1, tapi dia tuh rusak di boardnya, jadi saya memakai yang ini aja, Core i5 3470 dan juga VGA jadul GTX 550 Ti. Apakah ini masih worth it atau tidak untuk harga yang sekarang ini? Dan di sini mereknya dia itu Excel. Dan di sini part-partnya semua saya tuh merakit PC dengan harga 2.330.000. Apakah rekomen atau tidak untuk saat ini? Di harga 2 jutaan lebih sedikit lah. Dan sebelum saya jelaskan apa aja part-partnya yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan di sini part-partnya semua, di sini saya memakai casing yang standar ya, bukan casing yang gaming karena emang menghemat budget. Dan juga yang pertama saya menggunakan Core i5 Gen 3 3470 sudah saya tancapkan di boardnya yang ada di sini. Ya di dalam sini lah. 4 core 4 thread ya, standar sih untuk yang itu dengan harga murah 280.000. Udah turun banget sih daripada yang dulu di harga 500-an, sekarang udah di 280.000. Ini terbilang masih rekomen sih kalau ingin rakit yang harganya murah. Core i5 3470. Paling banyak dicari lah untuk yang itu prosesornya. 4 core 4 thread. Dan juga saya menggunakan ini HSF Intel dengan harga 30.000 untuk yang baru. Udah lebih dari cukup lah kalau memakai yang ini, stok cooler Intel, cuma 30.000 aja. Kenapa saya tidak memakai yang lebih bagus seperti Jones Boot dan juga yang lainnya? Karena emang lebih menghemat budget di 2 jutaan supaya lebih irit. Dan juga ini sudah lebih dari cukup. Selanjutnya saya menggunakan RAM yang ada di sini cuma 8GB aja, mereknya Tim 8GB single channel, saya kasih di sini nantinya supaya bisa upgrade ke depannya ke 16GB. Maka dari itu saya memakai yang 8GB aja, udah lebih dari cukup untuk yang ini dengan harga 180.000 8GB. Selanjutnya saya menggunakan ini VGA GTX 550 Ti yang ada di sini, mereknya adalah Excel. Excel tersebut yaitu merek lama ya, bukan barang KW untuk VGA yang ada di sini. Ini barang ori. Dan juga di sini bentuknya sangat besar sekali, hampir sama seperti yang dual fan pada zaman sekarang lah. Tapi kalau zaman dulu dia tuh panjang, cuma single fan aja di bagian tengah. Dan memerlukan 6 pin power yang ada di sini. Untuk dayanya ini terbilang agak besar sih, sekitar 125 watt lah, kurang lebihnya seperti itu. Maka dari itu saya memakai power supply yang lebih bagus, tidak memakai power supply dari segi bawaan casing yang ada di sini. Ini ya, GTX 550 Ti mereknya Excel. Selanjutnya saya menggunakan SSD yang ada di sini 128GB, udah cukup lah untuk yang ini. Apalagi untuk Windows dan juga beberapa file-file kecil, tidak terlalu berat untuk gamingnya lah. Kalau gaming bisa lah, cuma satu aja di game Valorant 128GB. Dan juga di sini saya membeli dengan harga 185.000 untuk 128GB yang ada di sini, mereknya Vegan Platinum. Selanjutnya saya memakai ini power supply ya, power supply Afghan 500 Bronze. Yang dimana ini second ya dengan harga 400.000. Kenapa saya tidak memakai yang bawaan casing yang ada di sini? Karena bawaan casing tersebut tidak akan bisa sanggup untuk mengangkat GTX 550 Ti. Karena ini memang terbilang agak boros sih dari segi GPU-nya. Maka dari itu saya memilih yang ini aja yang lebih bagus dan juga aman lah, FK 500B serinya 80 plus bronze 400.000 ya, cukup lah. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini. Ini adalah casing Alcatraz Azura Seok. Sudah saya review di video sebelumnya. Tetapi kalau yang ini saya tuh membelinya cuma di casingnya aja tanpa ada power supply yang ada di sini dengan harga 180.000. Untuk casing yang ada di sini ya cukup lah, apalagi cuma casing kantoran supaya lebih terlihat jadul seperti contoh yang ada di judulnya ini videonya, perakit PC jadul. Seperti aja part yang ada di sini cuma sedikit aja. Apakah rekomen atau tidak di harganya di 2.330.000. Kita akan tes saja seperti biasa dari segi gamingnya dan juga untuk render video. Itu aja dan kita lanjut saja untuk merakit dan juga mereview PC yang ada di sini. Yo.
Yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD Vigen Platinum. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 14 detik terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 14 detik terbilang sangat cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan. Meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa maupun kesehatan SSD-nya. Kalau dilihat itu 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect. Serta suhunya 31 derajat terbilang dingin kalau yang ini untuk SSD Vigen Platinum. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Vigen Platinum. Untuk yang ini membacanya mendapatkan 284 dan juga menulisnya 261. Kenapa bisa di bawah 300 semua? Karena untuk motherboardnya ini dia tuh tidak support SATA 3. Jadinya mendapatkan di atas 200-an MB per second. Ya masih nggak masalah sih kalau yang ini. Yang penting wajib memakai SSD daripada hard disk. Intinya seperti itu. Lanjut ke HW monitor, yang dimana untuk mengecek suhunya apakah panas atau tidak menggunakan stok cooler Intel. Untuk minimal yang mendapatkan 39 derajat dan juga maksimalnya di 72 derajat. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop, yaitu mentok paling bawah di 39 derajat terbilang masih aman kalau yang ini masih di bawah 40 derajat. Dan juga maksimalnya masih mendapatkan di 72 derajat, masih terbilang aman, masih di bawah 80 derajat, apalagi menggunakan stok cooler yang harga 30 ribuan. Ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, mentok di 72 derajat. Lanjut ke Cinebench R15, untuk OpenGL mendapatkan 56 fps, yang dimana saya menggunakan GTX 550 Ti 1GB DDR5. Dan juga CPU yang mendapatkan 476 CB di 4 core 4 thread kalangan Core i5 Gen 3. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 720p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan 88 fps. Terbilang lancar kalau yang ini. Dan kenapa saya tidak memakai ke 1080p? Karena untuk VRAM-nya tersebut 1GB tidak bisa jalan benchmark-nya. Jadi minimalnya 2GB lah untuk VRAM di VGA-nya. Supaya bisa jalan di 1080p. Kalau yang ini di 720p masih bisa. Kalau VRAM di GPU kalian cuma 1GB aja. Intinya seperti itu, yang penting masih lancar di 720p. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 720p dan juga settingan low, dia tuh pada saat proses di benchmark langsung foreclose, jadinya ya tidak bisa kalau yang ini, atau tidak support lah. Untuk di game Forza Horizon 4 udah saya ulangi 2 kali sama aja hasilnya, selalu foreclose. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 67 fps untuk rata-ratanya, jadinya masih aman. Untuk yang ini masih di 60-an fps, masih enak untuk dimainkan. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 127 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini terbilang gamenya ringan, di settingan rata kanan dia tuh masih mendapatkan di atas 100 fps untuk game Valorant, nyaman lah untuk yang ini. Lanjut ke game PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 43 fps. Kalau yang ini ya rata-rata kurang enak ya dari segi gambarannya, meskipun masih di atas 30 fps. Kalau ingin lebih lancar silahkan disetting ke 720p supaya mendapatkan 60 fps lebih. Kurang lebih seperti itu untuk PES 2021. Lalu yang terakhir dari segi game Genshin Impact, settingan 720p dan juga settingan low, dia itu mendapatkan di 45 fps untuk rata-ratanya. Kenapa saya setting ke 720p? Karena kalau saya setting ke 1080p cuma mendapatkan di 20 fps, jadinya kurang. Maka dari itu saya turunkan ke 720p. Tetapi kalau yang ini 720p nya tidak bisa full screen, jadinya cuma window aja seperti contoh yang ada di sini. Masih cukup bisa lah untuk bermain game Genshin Impact. Intinya seperti itu. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 49 watt. Ini posisi dia aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 49 watt. Terbilang masih irit lah untuk yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan 197 watt. Terbilang agak boros ya, karena hampir menyentuh di 200 watt.
Salah satu faktornya dari segi GPU yang ada di sini menggunakan GTX 550 Ti, dia tuh emang cukup tinggi dari segi TDP-nya, maka dari itu hampir menyentuh 200 watt. Jadi bisa dibilang ini boros listrik lah, kurang lebihnya seperti itu, karena memakai part-part yang jadul. Bukan CPU maupun GPU yang zaman sekarang, terbilang irit daya. Kalau zaman dulu emang agak boros sih, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya, dengan harga 2 jutaan, atau lebih tepatnya 2.330.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini kurang rekomen sih, atau biasa aja lah, tergantung selera kalian. Kalau menurutku pribadi kenapa tidak rekomen ya karena wattnya sangat tinggi sekali, hampir menyentuh di 200 watt, dan juga gamenya tersebut beberapa ada yang kurang enak lah, tapi lebih enak kalau menggunakan Ryzen 5 5600G. Dari segi game dia itu melebihi dan juga hemat daya, meskipun harganya masih di 5 jutaan kalau paling murah, tapi kalau yang ini masih di 2 jutaan ya wajar sih, cuma bisa menggunakan part-part yang lama, dan itu pun bekas bukan baru. Tetapi ya tergantung budget kalian. Kalau ingin murah silahkan beli aja ini dengan performa yang seperti yang saya uji tadi. Ya masih bisa lah untuk bermain game-game ringan, tinggal menyesuaikan speknya aja. Tetapi dari segi dayanya terbilang cukup tinggi untuk yang ini. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-part yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD Gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC. Dan terima kasih sudah menonton.